Polisi berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang di Gorontalo dan Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah dengan meringkus sejumlah mucikari. Para pelaku diduga memperdagangkan anak di bawah umur menjadi PSK melalui aplikasi sosial media micet. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo meringkus komplotan mucikari di salah satu penginapan di kota Gorontalo pada 18 Juni lalu. Dari 8 orang yang ditangkap, 5 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka karena memperkerjakan 5 orang gadis sebagai PSK melalui aplikasi micat. Dalam sekali kencan, para korban diberi tarif 300 hingga 400 ribu rupiah. Para pelaku pun mendapatkan imbalan 10% dari setiap transaksi. Kami menemukan 5 pelakunya dengan 5 korban. Jadi masing-masing pelaku itu satu korban. Sedangkan korban ini berkisar sekitar umur 15 sampai dengan 19 tahun. Jadi masih ada korban anak. Jadi untuk pelakunya semuanya sudah dewasa. Mereka mempekerjakan anak-anak ini untuk eksploitasi seksualnya. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 7 ponsel yang digunakan dalam melancarkan aksi tersebut. Para pelaku dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan dan tindak perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, 2 orang pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO diamankan petugas Polres Kota Waringin Timur pada Sabtu siang. Kedua pelaku diamankan petugas ketika berada di sebuah hotel di Jalan Pramuka Sampit saat tengah mengantarkan teman wanita mereka yang masih di bawah umur untuk dijual kepada laki-laki hidung belang. Dengan harga untuk perempuannya adalah 300.000 melalui aplikasi micet. Yang ditawarkan ke masyarakat pelanggan itu adalah 400 dan ada yang sampai dengan 500, sehingga para pelaku ini mendapat keuntungan atau kelebihan dari apa yang telah dia lakukan. Atas perbuatannya, kedua mucikari ini terancam kurungan penjara selama 15 tahun dan denda hingga 600 juta rupiah. Polisi menyangkakan mereka dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana penjualan orang. Kedua pelaku juga dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak karena korban masih berusia di bawah umur. Sahul Mubarok dan Afrianto Usman melaporkan dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah dan Gorontalo. Ya, bukan hanya 1 atau 2 ini miris sekali karena tindak pidana perdagangan orang ini masih saja terjadi di berbagai daerah. Apalagi tadi ya, informasi sebelumnya bahkan ada saja orang tua yang tega menjual anaknya untuk dieksploitasi. Iya, dan selain itu kesulitan ekonomi ini Reza juga biasanya sering menjadi alasan kenapa seseorang mudah percaya terhadap pihak yang menjadikan pekerjaan yang aslinya pekerjaan yang dijanjikan justru menjerumuskan ke dunia hitam seperti menjadi PSK. Ya, ini harus ada tindak lanjutnya dan juga pencegahan agar tidak terjadi lagi kasus serupa di beberapa daerah lain.